Mungkin kalian ada yang pernah ingin tahu, gimana sih saya sudah bertahun-tahun nih nggak lapor pajak. Kira-kira status perpajakan saya seperti apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Texer, welcome to Ria Luciana YouTube channel. Di video ini kita mau ngebahas mengenai pengumuman tahun 2020 tentang pengumuman penetapan dan pengaktifan kembali wajib pajak non-efektif. Mungkin kalian ada yang pernah ingin tahu untuk bertanya atau penasaran, gimana sih saya sudah bertahun-tahun nih nggak lapor pajak. Kira-kira status perpajakan saya seperti apa ya? Nah, dikarenakan daluarsa pajak itu setelah 5 tahun, maka setelah 5 tahun, kalau kita nggak lapor SPT tahunan, maka status wajib pajak kita bisa dinonaktifkan. Pengumuman ini untuk melaksanakan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 4 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan administrasi NPWP, sertifikat elektronik, dan pengukuhan pengusaha kena pajak, sehingga peraturan ini yang mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2020 menginformasikan penetapan wajib pajak non-efektif dan pengaktifan kembali wajib pajak non-efektif dapat dilakukan melalui kering pajak dengan menghubungi nomor telepon 200 atau melalui saluran live chat kering pajak pada situs web www.pajak.go.id. Untuk kalian yang merasa tidak perlu lapor pajak dan ingin penetapan wajib pajak non-efektif, maka penetapan wajib pajak non-efektif dapat dilakukan melalui kering pajak untuk wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas, yang secara nyata tidak lagi melakukan usaha atau pekerjaan bebas. Dan yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah PTKP. Dan yang ketiga, wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP untuk digunakan sebagai syarat administratif, antara lain untuk memperoleh pekerjaan atau membuka rekening keuangan. Penetapan wajib pajak non-efektif dilakukan oleh wajib pajak sendiri untuk wajib pajak orang pribadi dengan validasi data berupa NPWP, nama wajib pajak orang pribadi sendiri, nomor induk kependudukan, alamat tempat tinggal wajib pajak orang pribadi sendiri, alamat email yang terdaftar pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, nomor telepon atau nomor telepon seluler yang terdaftar pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, dan tahun pajak, status, dan nominal SPT tahunan orang pribadi terakhir yang dilaporkan. Untuk pengaktifan kembali wajib pajak non-efektif melalui kering pajak dilakukan jika wajib pajak tidak lagi memenuhi kriteria wajib pajak non-efektif. Pengaktifan kembali wajib pajak non-efektif dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi sendiri dan wakil wajib pajak untuk wajib pajak yang berbentuk badan, warisan yang belum terbagi, atau instansi pemerintah. Informasi yang perlu dipersiapkan untuk validasi data adalah: untuk orang pribadi yang perlu disiapkan adalah NPWP, nomor induk kependudukan, alamat tempat tinggal ya harus jelas, kemudian alamat email yang terdaftar pada Sistem Informasi DJP, dan nomor telepon atau nomor telepon seluler yang terdapat pada Sistem Informasi DJP. Untuk badan informasi data yang perlu dipersiapkan adalah NPWP, nama PT atau badan usaha,
kemudian alamat email yang terdaftar pada sistem informasi DJP, nomor telepon atau nomor telepon seluler yang terdaftar pada sistem informasi DJP, kemudian EVIN atau Electronic Filing Identification Number dari salah satu pengurus yang namanya tercantum dalam SPT tahunan PPH yang telah jatuh tempo, dan nomor telepon seluler yang mengajukan. Atas warisan yang belum terbagi dan instansi pemerintah adalah NPWP. Untuk warisan belum terbagi yaitu wajib pajak orang pribadi, dan instansi pemerintah yaitu nama PT atau badan usaha yang dimaksud. Kemudian nama lengkap orang pribadi untuk warisan yang belum terbagi, dan nama perusahaan untuk instansi pemerintah. Kemudian alamat email yang terdaftar pada sistem informasi DJP dan nomor telepon yang terdaftar pada sistem informasi DJP. Layanan ini tersedia pada hari dan jam kerja, yaitu Senin sampai dengan Jumat, jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Oke deh, gitu aja video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya kalau menurut kalian video ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih.